saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita sekalian untuk mengerti bahwa janji Tuhan seperti apapun panjangnya dan jauhnya, kalau Ia sudah berfirman, Ia pasti menggenapinya. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa seberapa lama pun kami menunggu, kalau Engkau sudah berjanji, Engkau sudah pasti menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu ini, berkati semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengar firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 67 dan 68. Lukas 1 ayat 67 dan 68, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Saudara sekalian, ini Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth disebut sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam doa, dan hidup menantikan penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Untuk memberikan kepada mereka seorang anak. Dan mereka hidup pada waktu yang tepat. Ingat apa yang saya katakan? Hidup pada zaman dan waktu yang tepat. Mengapa? Nanti Yohanes Pembaptis yang akan lahir menjadi pendahulu dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah yang saya ingin katakan pertama kepada saudara sekalian. Bila saudara sudah menikah dan belum mempunyai anak,
engkau berdoa supaya anakmu menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Apapun juga profesinya. Boleh jadi dia nanti jadi seorang dokter, boleh jadi nanti dia jadi seorang pilot, boleh jadi nanti dia seorang pengacara, tetapi dia menjadi saksi untuk memberitakan Injil mengenai Yesus Kristus yang apa tadi katanya ayat yang ke-68. Siapa Yesus di sini menurut nubuatan dari Imam Zakaria? Dikatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Nomor satu, ia membawa kelepasan yang memutuskan mata rantai kutuk. Kutuk apa yang mengenai orang Israel pada waktu itu yang nyata ialah mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Sekarang mungkin sudah adalah hidup di negara merdeka seperti negara kami negara yang merdeka. Dan saudara-saudara sekalian, saya kira yang menyaksikan program ini tidak ada yang tinggal di negara terjajah. Tetapi ingat, siapa penjajah kita yang sebenarnya? Katanya adalah iblis. Oleh karena itu, segala cara kerja iblis yang mau menjajah apa? Menjajah mindset, logika, dan cara berpikir, pola berpikir kita. Itu harus dikalahkan oleh kuasa darah Yesus, kuasa Yesus, Sang Juru Selamat, pembebas itu. Cara berpikir apa? Berpikir negatif. Di tengah-tengah dunia IT sekarang, saudara sekalian, begitu mudah orang terprovokasi lewat apa? Kuping dan mata. Apa itu? Berita hoax. Ya. Kita baru baca, kita sudah menganggapnya kebenaran. Mengapa? Cocok dengan logika kita yang suka berpikir negatif. Hari ini saudara mendengar berita ini, lepaskan pikiranmu dari pikiran berita hoax, pikiran negatif. Yang kedua apa? Ini hati kita. Di hati ini ada apa? Di hati ini ada apa? Perasaan, feeling, dan emosi. Apa yang mudah memancing feeling, emosi, dan perasaan saudara sekalian? Apa? Gosip. Datang seorang kepadamu, ibu-ibu, bilang, kakak, saya kasihan sama kakak. Ya. Tadi saya lihat abang itu jalan-jalan dengan perempuan lain, pegangan tangan. Kamu lihat dari mana? Tanya begitu dengan dia. Kamu lihat dari mana? Saya lihat dari belakangnya. Ternyata itu bukan suamimu. Orang lain yang pakai baju persis sama. Dia pegangan tangan dengan siapa? Dengan istrinya, dengan bininya, dengan... Gosip memang sangat berbahaya. Dan orang itu tadi yang bilang, saya lihat, dia dengar dari orang lain. Saya dengar gosip bagaimana caranya? Ya. Katanya. Sudah bersambung 10 orang. Dan dia bilang, saya lihat. Apa gabung di situ? Gosip dengan kebohongan. Sudah tidak percaya? Sudah tidak takut bohong? Dengar firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita lihat. Wahyu pasal 21 ayat 8 dan ayat 27. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 8 dan ayat yang ke-27. Saya baca. Tetapi orang-orang penakut, dalam bahasa yang lain pengecut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, pembohong, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, neraka. 27.
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, tidak akan masuk ke surga. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Dengar itu? Hati-hati dengan gosip, hati-hati dengan dusta. Oke, mari kita teruskan lagi. Apa yang Yesus bawa? Yesus bawa kata Yohanes Pembaptis tadi, menurut nubuat bapaknya itu Imam Zakaria. Saudara sekalian, kelepasan, pembebasan. Kita tidak terikat lagi sama sekali kepada kuasa kegelapan, dosa, dan maut. Itu tiga hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tidak bisa dilepaskan oleh manusia sendiri. Namanya tadi apa? Dosa, itu kuasa gelap, ikatan kuasa gelap, dan maut atau kematian. Yesus sudah membuktikan diri berkuasa melepaskan orang yang gila dari gerasa itu. Kata Alkitab 2 kali dikatakan tidak seorang pun bisa menolong. Kemudian apalagi itu dosa. Sudah lihat itu perempuan yang kedapatan berzina, orang yang sakit terkapar di ke tepi kolam Bethesda selama 38 tahun itu karena dosa. Hanya Yesus yang melepaskannya. Kemudian maut, lihat itu mayat Lazarus sudah busuk 4 hari. Dengan dipanggil oleh Yesus, Lazarus marilah keluar. Ia bangkit dari orang mati. Yesus yang itulah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, dan hari ini diberitakan kepadamu, dan engkau akan mengalami kelepasan yang sempurna dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk mujizat Tuhan yang kau beritakan lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, engkau menolong kami semua sehingga kami dapat mengalami seperti Yohanes Pembaptis, kami menjadi pemberita kelepasan daripada Tuhan Yesus. Oleh karena kami sendiri sudah dilepaskan dari belenggu dosa, kuasa gelap, dan maut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.